Namanya Randy Saputra, 28 tahun, berasal dari Banyuwangi. Ia datang ke Australia lewat jalur resmi sebagai tenaga kerja kebersihan. Dan kini bekerja di sebuah rumah mewah milik keluarga barat di kawasan pinggiran utara Sydney. Rumah itu milik Eleanor Green, seorang wanita Inggris keturunan Australia berusia 48 tahun yang sudah menjanda sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu karena serangan jantung. Eleanor tinggal bersama putrinya satu-satunya, Madeline Green, 22 tahun, mahasiswa jurusan seni rupa yang lembut tapi keras kepala. Randy tinggal di paviliun kecil di belakang rumah utama. Pekerjaannya sederhana: mengepel lantai, membersihkan jendela, mengurus taman belakang, dan sesekali membantu membawa belanjaan. Upahnya tak besar, tapi cukup untuk mengirim sebagian ke ibunya di kampung yang tengah sakit-sakitan. Di Australia, Randy menunduk lebih banyak daripada menatap, menyimpan sopan santun Jawa yang kadang dianggap aneh oleh orang sekitar. "Terima kasih, Randy," kata Eleanor suatu sore saat Randy membantu menyelamatkan kucing peliharaan mereka yang terjebak di atap. Itu kali pertama Eleanor menatapnya lama dan tersenyum, bukan karena basa-basi. Sejak itu, ada perubahan kecil. Eleanor mulai sering mengajaknya bicara, menanyakan hal-hal ringan seperti makanan favorit atau kota asalnya. Madeline, awalnya cuek, juga mulai melirik Randy. Ia kerap memperhatikan diam-diam saat Randy sibuk menyiram bunga, lalu pura-pura tak sengaja lewat. Kadang, ia meletakkan bekal tambahan di meja dapur, sandwich buatan sendiri, atau pisang yang dikupas rapi. Meski dihargai, Randy tetap menjaga jarak. Dalam hatinya, ia sadar dirinya hanya tukang pel. Ia menghindari tatapan mata, menyelesaikan tugasnya tepat waktu, lalu kembali ke pavilion untuk menulis surat ke ibunya atau membaca buku-buku bekas dari perpustakaan umum. Namun hidup di bawah satu atap, sekecil apapun interaksi, selalu menyimpan percikan. Dalam sunyi dan rutinitas, benih-benih rasa mulai tumbuh tanpa mereka sadari. Atau mungkin pura-pura tak sadar dan tanpa tahu bahwa pertemuan sederhana di rumah itu akan membawanya pada takdir yang sama. Sekali di luar dugaan, musim gugur menyelimuti Sydney dengan daun-daun merah kecoklatan. Randy semakin terbiasa dengan ritme harian rumah itu. Tapi yang membuatnya mulai gelisah bukan pekerjaan, melainkan sikap dua perempuan penghuni. Rumah yang mulai berubah secara halus tapi nyata. Eleanor mulai sering memanggil Randy untuk pekerjaan-pekerjaan kecil yang sebenarnya tak mendesak, seperti meminta tolong memindahkan vas bunga atau menanyakan cara memanggang tempe yang dibawanya dari toko Asia. Randy bingung, tapi tak berani menolak. Ia pikir, mungkin itu bagian dari sopan santun tuan rumah. Namun yang lebih membuatnya kikuk adalah Madeline. Gadis itu kini hampir selalu muncul saat Randy bekerja di taman atau membersihkan jendela. Kadang ia duduk di bangku taman dengan buku sketsa di pangkuannya, berpura-pura menggambar, tapi matanya mencuri pandang ke arah Randy. Suatu sore, ia memberanikan diri bicara. "Kau selalu bersih dan teratur, Randy, di kampus. Cowok seusiaku bahkan tak bisa membersihkan piring sendiri," katanya sambil tertawa kecil. Randy hanya tersenyum kaku, menunduk, lalu menjawab, "Sudah biasa, Mbak." Madeline tampak senang, meski ia tahu Randy tak pernah menatap matanya lama-lama. Justru itu yang membuatnya penasaran. Di balik kesantunan Randy, ada sesuatu yang membuatnya merasa tenang. Suatu malam, hujan deras mengguyur. Listrik rumah mati sebentar. Randy, seperti biasa, mengecek panel listrik di gudang. Saat ia kembali ke rumah utama, Eleanor menunggu di ruang makan dengan 2 cangkir teh panas. "Duduklah sebentar, Randy. Kau pasti kedinginan," ucap Eleanor lembut. Dengan ragu, Randy duduk, hatinya berdebar tak karuan. Eleanor, dalam cahaya lilin, tampak lebih lembut dari biasanya. Mereka mengobrol ringan, hingga tak sadar waktu sudah lewat tengah malam. Keesokan harinya, Madeline tampak lebih dingin dari biasanya. Tak ada senyum, tak ada sapaan. Saat Randy membersihkan ruang lukis, ia menemukan satu gambar baru. Sketsa wajahnya sendiri, dengan mata yang menatap lurus dan tajam. Randy terdiam. Ada sesuatu yang mulai tumbuh di rumah. Ini sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa takut. Bukan karena pekerjaan, tapi karena hatinya sendiri mulai ikut bermain. Hari-hari berikutnya menjadi rumit bagi Randy. Rumah itu tetap sunyi, seperti biasa. Tapi ada ketegangan yang menggantung di udara. Eleanor dan Madeline jarang bicara satu sama lain. Dan jikapun bicara, nadanya canggung. Randy merasa berada di tengah medan yang sewaktu-waktu bisa meledak. Meski ia tak tahu dari mana datangnya bara. Madeline
mulai menjaga jarak. Ia kembali ke kebiasaannya semula, menutup pintu studio, membawa bekal sendiri, dan tak lagi meletakkan sketsa di ruang terbuka. Namun Randy beberapa kali melihatnya menatap Eleanor diam-diam dengan sorot mata tak suka. Ia bisa menebak malam hujan itu menyisakan luka diam-diam bagi Madeline. Eleanor, di sisi lain, justru semakin terbuka. Ia mulai bercerita tentang hidupnya kesepian sejak suaminya tiada, putrinya yang tumbuh cepat dan lebih memilih menyendiri, serta rasa rindunya akan kehangatan keluarga. Kau membuat rumah ini hidup kembali. Sambil menyerahkan kue hangat yang ia panggang sendiri, ucapan itu membuat Randy tersentak. Ia tak tahu harus bersyukur atau takut. Setiap pujian terasa seperti jebakan yang manis. Suatu siang, Madeline mendekatinya di taman, membawa 2 botol minuman dingin. Kau tahu, ibuku mulai tertarik padamu, katanya tanpa basa-basi. Randy nyaris tersedak air minumnya. Ia menatap Madeline. Bingung, aku nggak bermaksud nuduh. Aku ngerti kenapa, lanjut Madeline pelan. Kau baik, sopan, jujur, tapi kadang hal baik datang di waktu yang salah. Randy hanya diam. Kalimat Madeline mengguncang pikirannya. Ia tak ingin dianggap mengambil keuntungan, bahkan untuk ia merasa tak berhak. Tapi bagaimana mungkin ia menghindar jika 2 hati yang berbeda mengarah padanya? Malam itu, Randy duduk sendiri di pavilion, memandangi foto ibunya di kampung. Hatinya kalut. Ia ingin pulang, tapi ia juga sadar rumah itu bukan sekadar tempat kerja lagi. Di sana, ada 2 wanita dengan luka masing-masing. Dan entah mengapa, keduanya memilih menyandarkan hati padanya. Dan Randy, perlahan, mulai sadar hidupnya tak lagi sesederhana mengepel lantai. Hubungan antara Eleanor dan Madeline semakin renggang. Randy tak bisa lagi menutup mata. Pagi-pagi, ia sering mendengar suara debat halus dari balik pintu ruang makan. Tidak keras, tapi cukup menusuk. Eleanor bicara dengan nada lembut tapi tajam, sementara Madeline lebih meledak-ledak. Suaranya meninggi, lalu senyap dalam dentingan sendok dan cangkir yang terbanting pelan. Randy merasa bersalah. Ia tak pernah menginginkan ini. Semua berawal dari rasa hormat dan ketulusan bekerja. Tapi sekarang, 2 wanita itu seolah berperang tanpa senjata, dengan dirinya sebagai pusat diam dari pertempuran. Suatu hari, Madeline memberanikan diri mengetuk pintu pavilion. Ini pertama kalinya. Randy sempat ragu membukanya, tapi akhirnya menyilakan Madeline masuk. Wajah gadis itu pucat, matanya sembab. Aku nggak tahan di rumah, katanya pelan. Aku tahu ini aneh, Randy. Tapi aku jatuh cinta padamu. Aku nggak mau pura-pura lagi. Randy menunduk, napasnya berat. Ia tak sanggup menjawab, hanya mampu berkata, maaf mbak, saya cuma orang kecil. Madeline tersenyum pahit. Justru itu, kau nggak pura-pura. Dan itu langka di dunia seperti ini. Setelah Madeline pergi, giliran Eleanor yang menghampiri keesokan malam. Ia berdiri di depan pintu pavilion, membawa semangkuk sup dan mantel hangat. Musim dingin akan segera datang, katanya lembut. Tapi matanya menyimpan keraguan. Aku tahu putriku menyukaimu, Randy, ujar Eleanor. Tapi aku juga perempuan, dan aku tahu isi hatiku sendiri. Kata-kata itu mengguncang Randy. Ia tak lagi bisa berpura-pura tak tahu. Ia dicintai 2 perempuan dari darah yang sama. Bukan karena tampang, bukan karena harta, tapi karena ketulusan dan kehadiran yang tak sengaja menjahit luka dalam hidup mereka. Malam itu, Randy menulis surat panjang ke ibunya. Ia menceritakan semuanya, tentang kebingungan, rasa bersalah, juga rasa takut. Surat itu tak dikirim. Ia hanya butuh menumpahkan semuanya ke kertas. Di rumah besar itu, dinding-dinding mulai retak. Bukan karena waktu, tapi karena cinta yang tumbuh tanpa arah, dan Randy berdiri di tengah. Di antara 2 hati yang sama-sama tulus, namun tak mungkin ia pilih satu tanpa melukai yang lain. Musim dingin datang lebih cepat dari perkiraan. Suasana rumah Eleanor benar-benar berubah. Tak ada lagi tawa ringan saat makan malam. Tak ada lagi kebersamaan di taman. Eleanor dan Madeline nyaris tak saling bicara. Randy, yang dulu hanya tukang pel, kini menjadi pusat perhatian dan sekaligus sumber konflik. Randy mencoba bicara jujur pada Eleanor lebih dulu. Maafkan saya kalau kehadiran saya bikin ibu dan Nona Madeline bertengkar. Kalau perlu, saya bisa keluar. Saya nggak apa-apa kerja di tempat lain. Tapi Eleanor memegang tangan Randy dengan tegas. Kau bukan sumber masalahnya, Randy. Kami hanya saling kesepian. Dan kau datang di saat kami butuh seseorang untuk menyembuhkan luka itu. Tapi bukan berarti kau harus pergi. Randy makin bingung. Ia tak menyangka Eleanor bersedia melepas harga diri demi mempertahankan dirinya.
Di sisi lain, Madeline bersikap lebih dewasa dari sebelumnya. Ia tak lagi bersikap posesif. Justru suatu sore, ia mengajak Randy berjalan ke tepi pantai. Angin laut dingin menggigit kulit mereka. Tapi obrolan hangat justru menghangatkan hati. Kalau nanti kau milih ibu, aku nggak akan benci kamu, Ren. Katanya jujur, kita semua cuma ingin dicintai. Dan terkadang cinta datang di tempat yang nggak pernah kita kira. Randy menatap laut, diam lama. Aku nggak bisa milih, Mbak. Aku cuma pengen semua orang bahagia. Tapi dunia kayaknya nggak bisa sesederhana itu. Madeline tersenyum kecil. Mungkin kita harus buat dunianya sendiri. Keesokan harinya, sebuah keputusan besar diambil. Eleanor memanggil Randy dan Madeline ke ruang tamu. Di hadapan mereka, ia berkata, aku sudah pikirkan ini baik-baik. Kita bisa saling menyakiti, atau kita bisa saling menyembuhkan. Ia mengusulkan sesuatu yang nyaris mustahil dipahami. Akal sehat barat, hubungan yang tidak biasa, tapi atas dasar saling pengertian dan kasih sayang. Eleanor bahkan menyebutkan bahwa di beberapa kebudayaan, satu pria bisa menikah lebih dari satu wanita. Jika semua pihak ikhlas, Madeline tidak terkejut. Ia hanya berkata, kalau itu satu-satunya cara agar kita bertiga bisa bahagia. Aku tidak menolak. Randy terdiam. Dunia yang ia kenal runtuh perlahan, tapi di hadapannya, dua wanita ini memilih untuk mengalahkan ego demi cinta, sesuatu yang jarang ia lihat bahkan di negerinya sendiri. Hati Randy dilanda badai, tapi ia sadar hidup tak melulu tentang benar atau salah, kadang tentang berani atau tidak, dan hari itu ia memilih untuk bertahan, bukan lari. Kabar itu menyebar lebih cepat dari yang mereka kira, bukan dari mulut ke mulut, tapi dari tatapan curiga para tetangga dan kerabat. Eleanor yang jarang berkunjung, namun kali ini datang satu demi satu, mencari tahu kebenaran gosip tak lazim itu. Dia tukang pel, dan kau perempuan terhormat. Apa yang kau pikirkan? Ucap salah satu sahabat lama Eleanor dengan nada tajam. Eleanor tak menggubris. Aku hanya memperjuangkan kebahagiaanku. Tak seorang pun berhak mengatur isi hatiku. Namun tekanan sosial mulai memuncak. Pihak imigrasi bahkan sempat datang ke rumah, memeriksa legalitas kerja Randy, mempertanyakan statusnya. Untungnya, dokumen Randy lengkap, berkat bantuan Eleanor sejak awal, tapi tetap saja, tekanan psikologis itu terasa menghantam dada Randy seperti palu besi. Di tengah badai itu, justru Madeline menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Ia berdiri di depan kerabat-kerabat, ibunya dalam sebuah makan malam keluarga, dan berkata lantang, kalian semua terlalu sibuk menjaga citra, sampai lupa bagaimana rasanya dicintai dengan tulus. Ia menggenggam tangan Randy di depan semua orang. Aku mencintainya. Dan aku tahu ibuku juga, tapi tidak ada perebutan di sini. Kami bertiga memilih saling menerima, bukan saling menyakiti. Eleanor mengangguk, penuh keyakinan. Randy bukan pria sempurna, tapi dia membuatku merasa hidup kembali. Dan buat pertama kalinya, aku dan anakku sepakat untuk memperjuangkan satu hal yang sama. Namun masalah tak berhenti di situ. Randy sendiri mengalami pergulatan batin terberat. Ia bukan hanya dihantam tekanan sosial, tapi juga tekanan dari dalam dirinya sendiri. Rasa minder, takut dinilai, takut dianggap tak pantas. Malam itu, di kamar kecil pavilionnya, ia menangis untuk pertama kali sejak tiba di Australia. Ia menatap foto ibunya, lalu berkata pelan, Bu, anakmu ini disayang dua perempuan bule. Aku takut, tapi juga bahagia. Dan pagi harinya, ia mengambil keputusan. Dengan langkah tenang, ia datang ke ruang keluarga, membawa secari kertas yang ia tulis dengan tangan. Aku tidak mau melukai siapapun. Kalau kalian berdua siap menjalani hidup ini bersamaku, aku pun akan berjalan di samping kalian, tapi bukan sebagai majikan dan pembantu. Kita akan mulai dari awal sebagai keluarga. Eleanor memeluknya tanpa kata. Madeline menyusul, menangis di pundak ibunya dan Randy sekaligus. Itu hari pertama mereka benar-benar satu hati. Dan meski badai masih akan datang, mereka kini berdiri di atas pondasi yang lebih kuat dari norma, yakni cinta yang tulus dan keberanian untuk melawan batas. 2 tahun telah berlalu sejak Randy, Eleanor, dan Madeline memutuskan untuk berjalan bersama. Hubungan yang mereka jalani bukan tanpa tantangan. Ada bisik-bisik, tatapan sinis, bahkan penolakan dari beberapa kerabat dan teman. Tapi mereka belajar mengabaikannya, karena mereka tahu mereka tak hidup untuk menyenangkan dunia, melainkan untuk membangun rumah di mana hati mereka bisa bernaung. Pernikahan dilakukan secara privat, sederhana, di sebuah villa kecil di pedalaman Tasmania. Sah secara hukum di negara yang mengakui hubungan konsensual dewasa, tanpa batasan tradisional. Meski tidak dicatat sebagai poligami formal, Randy dinikahkan secara terpisah
Pertama dengan Eleanor, lalu Madeline, dalam dua upacara kecil yang penuh air mata dan senyum bahagia. Di hari pernikahan itu, Eleanor mengenakan gaun putih klasik, sementara Madeline memilih gaun krem lembut Randy, dengan jas pinjaman dan peci kecil pemberian ibunya yang dikirim dari Jember. Berdiri di antara mereka, menggenggam tangan dua wanita yang kini menjadi keluarganya. Mereka memutuskan pindah dari rumah besar di pinggiran kota. Randy membeli sebidang tanah kecil dari tabungan mereka bertiga. Di sanalah mereka membangun rumah baru, lebih kecil, lebih sederhana, tapi penuh cinta. Kini Randy tak lagi menjadi tukang pel. Ia membuka usaha kebersihan profesional dengan bantuan modal Eleanor dan didukung desain logo serta promosi oleh Madeline yang kini bekerja sebagai ilustrator lepas. Mereka menjalani kehidupan harmonis bekerja bersama, memasak bersama, merawat satu sama lain. Suatu sore, Randy duduk di teras rumah sambil memandangi dua anak kecil berlari di halaman. Ya, Madeline dan Eleanor akhirnya sama-sama dikaruniai anak selang beberapa bulan. Tak ada kecemburuan, karena mereka saling melengkapi sebagai ibu. Dan Randy menjalani perannya dengan adil dan penuh kasih. Anak-anak mereka tumbuh dalam keluarga yang unik, mungkin tak biasa di mata banyak orang, tapi sangat utuh dalam cinta. Randy menulis surat lagi untuk ibunya di Jember. Kali ini, dengan tulisan yang mantap. Bu, anakmu sudah bukan tukang pel lagi, tapi aku tetap orang yang sama. Sekarang, aku punya keluarga, Bu. 2 istri, 2 anak, dan 1 rumah yang kami bangun dari rasa saling percaya. Dunia bilang, ini tak mungkin, tapi cinta kami membuktikan sebaliknya. Surat itu ia kirimkan bersama foto keluarga mereka. Dan di foto itu, terlihat 3 wajah bahagia, 2 anak ceria, dan seorang pria Jawa sederhana yang akhirnya menemukan arti rumah sejati bukan dari bangunan, tapi dari hati-hati yang memilih untuk bertahan bersama.